Ini ada nge-share gini aman nggak ya? Ini beneran terdaftar OJK nggak ya? Itu banyak banget sebenarnya. Kita punya duit, kemudian mau investasi kemana? Nah, hati-hati. FOMO-nya teman-teman itu akhirnya menjebak teman-teman sendiri. Mbak Friska punya saham, punya reksadana, punya sukuk, itu sebenarnya bisa dicek di satu tempat, yaitu diakses. Namanya akses namanya Custodian Central Efek Indonesia. Kita berani untung ya berani rugi, itu aja prinsipnya. Dalam hal investasi kita udah paham resikonya, memang ada risiko potensi penurunan nilai investasinya. Oke, nah Mas Andri sama Mbak Friska gitu ya. Oke, edukasi udah kita lakukan, literasi udah kita lakukan gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin edukasi dan literasi keuangan secara nasional, otomatis gapnya cukup lumayan tinggi nih antara edukasi sama inklusinya gitu. Iya, betul. Jadi tidak menutup kemungkinan akhirnya membuat masyarakat kita udah sih berinvestasi tapi lagi-lagi kejebak dengan investasi bodong ya. gitu kan ya. Kemudian pengen cepat cuan banyak tapi at the end ruginya jadi banyak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi investasi gitu ya, investasi yang paling bagus gitu ya, selain tadi lihat profil resikonya, tentukan tujuannya, kemudian belajar leher ke atas, kemudian coba gitu ya. Ada lagi nggak sih yang mesti dilihat misalnya dari sisi kalau misalnya mau berinvestasi lihat dulu terdaftar atau enggak nih gitu. Ada nggak sih Mas Andri? Ya, kalau tadi saya sudah setting teman-teman 2L tadi, Mbak. Oke, 2L. Legal dan logis. Legal tuh gimana definisi implementasinya? Cek teman-teman. Kalau mau beli produknya lihat ada nggak bawahnya berizin OJK gitu. Nah, kalau ada tulisan berizin OJK jangan langsung percaya juga. Cek aja di OJK. Karena banyak juga investasi yang bodong tulisannya berizin OJK. Ini cuma nempel logo ya, cuma masang-masang logo, banyak sekali yang begitu. Dan cek juga teman-teman ke sana. Dan yang kedua tadi logis. Kalau kemudian ada penawaran investasi yang di luar kelogisan teman-teman, itu bukan jangan jadi seneng, karena jadinya harusnya adalah ini jangan-jangan saya malah jadi dijerumuskan kan begitu. Itu yang paling utama 2L aja sebenarnya. Iya, paling utama adalah 2L. Iya juga ya, banyak investasi yang pakai logo OJK, tapi kita langsung percaya aja gitu kan ya. Pokoknya ada OJK aja. Gitu ya. Oke, Mbak, menurut dirimu sendiri banyak nggak sih ini followersmu yang Mbak Friska ini saham aman nggak sih? Ini terdaftar di OJK nggak sih? Gitu kayaknya males banget gitu, langsung ngecek, tapi tanya aja dengan influencernya gitu. Banyak banget gitu. Min, ini aman nggak ya? Gitu. Ada nemu berita di mana atau screenshot dari WA grup mereka gitu. Ini ada nge-share gini aman nggak ya? Ini beneran terdaftar OJK nggak ya? Itu banyak banget sebenarnya. Makanya balik lagi biasanya aku kasih suggest coba cross check gitu ke website OJK atau langsung ke call centernya gitu kalau memang mereka nggak yakin. Apalagi pernah mungkin Ponzi scam ya yang sekarang lagi marak banyak di DM itu ya, mereka udah terlanjur naruh dana tapi buat narik dananya harus top up lagi. Nah, itu udah jelas bodong kayak gitu. Kenapa mau, dan itu nilainya bukan yang nilai-nilai kecil. Ternyata banyak mereka yang dari sisi finansial mampu tapi mungkin dari edukasi belum. Jadi mudah tertipu gitu. Puluhan ratusan juta itu kayak dengan mudahnya mereka berani keluarin gitu. Ternyata pas katanya mau saya tarik nggak boleh gitu, harus top up dulu. Nah, itu udah kelihatan jelas mencurigakan dari situ gitu. Jadi banyaklah curhatan mereka yang terkena udah jadi korban ataupun temannya, keluarganya, itu memang sama-sama jadi PR kita sebenarnya di situ. Oke, Mas Andri dari regulasi gitu kan ya. Banyak banget nih yang cerita, nanya dong sama BCD gitu ya. Kemudian mudah banget masyarakat kita, setuju sama Mbak Friska, mudah banget masyarakat kita itu tergiur dengan janji-janji. Kemudian mudah sekali mereka mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk sesuatu yang belum pasti. Nah, sebenarnya kalau kita melihat fenomena ini tuh masyarakat kita kenapa sih Mas Andri? Ya itulah bahasa sebenarnya FOMO tadi itu. Cukup ya FOMO gitu ya. Iya, FOMO itu sebenarnya kalau bahasa syariah, kan kita ngomongin syariah ya. Tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena penyakitnya manusia itu ada dua. Yang satu ketakutan berlebihan, yang satu adalah ketamakan yang berlebihan. Itu cuma dua manusia itu. Kalau punya uang tamak, kalau nggak punya uang sedihnya berlebihan. Padahal Allah tuh memberikan rezeki dari
datang dari mana saja selama kita berusaha dan berdoa, kan gitu ya Mbak ya. Betul, Nah itu tadi, kalau kemudian kita punya duit kemudian mau investasi kemana, nah hati-hati, FOMO-nya teman-teman itu akhirnya menjebak teman-teman sendiri. Nah kayak gitu. Kalau di pasar modal, misal contoh Mbak Friska punya saham, punya reksadana, punya sukuk, itu sebenarnya bisa dicek di satu tempat, yaitu diakses. Namanya akses, namanya Custodian Central Efek Indonesia, karena teman-teman pasti dikasih nama SID, itu semacam KTP lah, semacam KTP tapi di pasar modal. Itu kita membuka akses itu, kita bisa tahu, oh saham saya ada ini, saya punya reksadana ini, dan itu semua sudah jelas dalam satu tempat yang sama, dan itu bisa dicek sama teman-teman semua. Jadi nggak ada concern. Kalau di tempat yang bodong, mohon maaf nih, ngeceknya cuma di dia doang. Di tempat lain ada nggak bisa kan gitu. Tapi kalau di pasar modal itu satu tempat, namanya akses, teman-teman bisa coba cari akses ke C gitu, KSEI. Itu nanti teman-teman bisa buka di situ, akun yang teman-teman ada semua tuh, asetnya apa aja ada semua. Dan semua aset di pasar modal itu Mbak bisa diwarisin. Jangan lupa itu bisa diwariskan tuh. Jadi kita kalau punya teman-teman punya investasi gitu ya, Mbak Rizka gitu, teman-teman punya investasi, jangan lupa ngomong ke istri kalau punya istri. Tapi kalau belum punya istri ya punya istri dulu ya gitu ya Mbak ya. Jangan juga atau ke orang tua. Orang tua anak juga ngomong. Karena apa? Karena itu adalah bisa diwariskan semua itu. Nanti kalau misalnya ada apa sama saya meninggal, itu ahli warisnya bisa ngurus, karena itu semua bisa diwarisin, nggak hilang semuanya. Nggak akan hilang ya. Seperti itu. Kalau investasi bodong kan hilang ya Mbak. Hilang udah itu. Kalau investasi bodong begitu masuk susah keluar. Iya, nggak bisa keluar. Gampang masuk nggak bisa keluarnya, susah. Nggak bisa keluar ya. Oke, Mbak Frisa, kalau dari dirimu sendiri gitu ya, pernah nggak sih punya pengalaman gitu, pertama kali berinvestasi ternyata ruginya udah lumayan gitu? Iya. Pengalaman investasi rugi kayaknya hampir semua orang pasti mengalami ya, apalagi investor pemula. Aku jujur memang seorang investor syariah hasil hijrah. Ini yang perlu kata hijrah. Hasil hijrah ya, karena memang dulu 2010 itu mulai di pasar modal konvensional, baru mungkin dapat ilham mungkin ya. Terus baru 6-7 tahun kemudian itu alhamdulillah akhirnya setelah banyak otodidak baca tentang pasar modal syariah, semua tentang inilah finance syariah, alhamdulillah hijrah, dan alhamdulillah masih istiqomah sampai detik ini gitu. Jadi udah nggak gampang lagi tergoda mau saham-saham yang konvensional ataupun yang lain, udah biasa aja gitu, karena sama-sama cuan gitu ibaratnya. Nah kalau untuk menurutku pribadi, rugi itu hal yang wajar dan pasti akan dialami oleh semua investor pemula, khususnya ya di awal-awal. Bahkan gak cuma pemula ya, kadang-kala sekarang pun juga aku kadang mengalami kerugian, dan itu hal yang wajar. Iya ya? Gitu, udah biasa gitu. Kita berani untung ya berani rugi. Itu aja prinsipnya. Dalam hal investasi kita udah paham resikonya, memang ada risiko potensi penurunan nilai investasinya dan bisa jadi merealisasikan kerugian. Itu udah sesuatu hal yang sudah ya harus nempel ke instrumen investasi itu sendiri. Jadi menurutku tidak ada masalah, dan untuk bisa meminimalisir kita bisa belajar. Memang kan risiko tidak bisa kita hindarkan, tapi bisa kita minimalisir ya dengan belajar, ikro gitu. Ikro, belajar baca gitu. Baca ini menarik gitu. Ya Mbak Friska sampaikan Mbak ya. Kalau saya juga kan, kalau saya kan di regulator nggak boleh beli saham ya, karena memang aturan di internal. Tapi belinya adalah reksadana. Reksadana juga bisa rugi bisa. Tapi saya cara meminimalisirnya adalah saya beli rutin Mbak. Setiap gajian langsung potong. Saya nyuruh ke apartnya, namanya agen penjual efek reksadana. Auto debit ya? Itu auto debit. Jadi saya udah nggak peduli lagi mau market naik malah turun, alhamdulillah. Kalau turun, kalau saya seneng turun gitu. Kenapa? Karena saya tahu reksadana yang saya punya ini saya butuhin nanti 10 tahun ke depan. Jadi kalau sekarang ini turun nggak apa-apa, saya beli lagi selama saya lihat fundamentalnya bagus. Jadi yang paling utama dari teman-teman, jangan takut rugi sekarang kalau selama performance dari perusahaan yang teman-teman beli itu adalah bagus gitu, tetap menghasilkan laba dan sebagainya, bahkan meningkat labanya. Kalau harga sahamnya turun, itu seperti tadi jalan ke mall ada brand yang bagus tapi diskonnya 70%-nya datang kan gitu ya, brandnya bagus kan gitu. Sama, kecuali teman-teman yang mau sudah miliki tadi performanya turun. Kalau performa turun ya mendingan cut loss, nggak ada masalah gitu. Karena yang nggak sesuai lagi ekspektasi. Teman-teman tinggal cari, karena saham di bursa itu, kalau misalnya saham ya Mbak ya, itu 60% syariah. Dari sekitar sekarang 900-an saham, saat ini 900-an saham di Bursa Efek Indonesia, 60%, 600 itu kalau nggak salah itu syariah semua. Jadi pilihannya banyak teman-teman. Tinggal teman-teman rajin aja. Makanya tadi saya bilang,
Dengan kita berinvestasi saham atau reksadana syariah atau di pasar modal syariah, itu secara nggak langsung kita pasti belajar tiap hari. Betul. Ngelihat laporan keuangannya gitu. Walaupun kita bukan orang akuntan gitu ya, tapi kayaknya agak-agak ngerti nih gue gitu. Lama-kelamaan Kayak gitu tuh, Mbak. terbiasa karena paham karena terbiasa gitu ya Mas Betul. Andri. Oke. Ini pertanyaan terakhir yang biasa ditanyakan Udah terutama selesai aja. harusnya kita lama gitu ya. Ini pertanyaan terakhir Mas Andri sama Mbak Friska. Ini selalu ditanyakan ya oleh masyarakat kita. Quote unquote ketika kita ngomongin tentang saham syariah. Yang pertama adalah benar-benar syariah nggak sih Mas Andri sama Mbak Friska gitu ya. Kayak yang kedua kan tadi kita ngomongin untuk melipatkan keuntungan gitu ya, harta gitu ya sama pahala. Tapi kalau kita lihat dari sisi keuntungan untuk produk-produk syariah sendiri, kok kayaknya nggak bisa melewati si produk-produk yang konvensional. Nah ini artinya banyak sekali keraguan gitu ya dari masyarakat kita, terutama dari 2 poin ini. Nah menurut Mas Andri sama Mbak Friska sendiri ini menyikapinya seperti apa sih? Saya ke Mbak Friska dulu, silakan. Dua ini sebenarnya yang pertama mungkin ya terkait ini beneran syariah semua atau enggak sih? Ya sebenarnya kalau yang kalau menurut MUI kan yang menetapkan itu syariah atau tidaknya kan MUI bersama OJK ya, itu udah mengeluarkan lah dalam indeks ISI ya. Indeks saham syariah Indonesia yang udah semua tercantum di situ. Memang kan ada kategorinya ya, yang hutangnya tidak boleh sekian melebihi berapa persen kayak gitu. Jadi sebagai investor retail sih sebenarnya saya ngikut aja ya. Maksudnya kita sebagai masyarakat ngikut apa aja yang sudah diputuskan oleh MUI dan OJK yang udah menetapkan saham ABC masuk syariah atau tidak gitu. Tanpa perlu kita mendebatkan atau malah jadi debat kusir ya kalau kita debatin ini masih ada utangnya nih segini, bisnisnya bla 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 segala macam, itu nggak akan kelar dan nggak akan tercipta isi kalau kita debatin seperti itu terus. Jadi ya udah kita lillahi ta'ala aja ya, bismillah gitu. Emang ini udah ketetapan lah dari para expert ya di bidang syariah, ya harusnya kita ikutin aja. Alangkah baiknya sih seperti itu ya. Jadi kita cukup meyakini ya insya Allah ini memang syariah dan kita harapannya cuan dan berkah kayak gitu. Dan untuk yang kedua menurutku itu mitos ya, mitos banget kalau berinvestasi syariah itu cuannya dikit. Kalau cuannya dikit kayaknya aku udah keluar dari pasar modal syariah. Iya, makanya tapi nyatanya dari 2017 aku hijrah ke pasar modal syariah sampai detik ini masih konsisten dan semakin gemar investasinya gitu, karena ternyata sama-sama bisa mendatangkan cuan yang bisa maksimal ya kalau kita banyak belajar analisanya. Misal di saham ya kita cari saham-saham syariah yang memang potensial, dividennya oke segala macam. Jadi sama-sama bisa mendatangkan cuan yang tidak kalah jauh gedenya dengan saham-saham konvensional. Apalagi tadi Mas Andri udah bilang 60% loh, bayangin 60% dari total emiten yang ada di bursa itu udah syariah semua. Jadi ya sebenarnya mayoritas isinya udah saham syariah gitu. Nggak bingung untuk milihnya gitu. Karena semua akan syariah pada waktunya. Semua syariah akan pada waktunya. Nah, kita butuh jawaban ini gitu ya Mas Andri, karena memang banyak sekali ketika kita turun literasi, edukasi gitu ya, baik offline maupun online, selalu dua pertanyaan itu nggak pernah. Dua pertanyaan itu kayaknya dan selalu dibanding-bandingkan gitu. Padahal ada lagunya ojo dibanding. Ojo banding kayak gitu ya. Saya selalu bilang yang namanya produk investasi itu seperti apel sama jeruk gitu. Mereka punya vitamin dan punya benefit masing-masing. Tapi kalau dari sisi regulator menjawab pertanyaan ini seperti apa nih Mas Andri? Ya tadi wajar sebenarnya investor pada bertanya cuan apa enggak, karena memang tujuan investasi kan mencari keuntungan kan gitu ya. Tapi ada yang kurang lengkap sebenarnya. Kalau investasi syariah, teman-teman yang paling utama tadi, setiap teman-teman berinvestasi itu langsung masuk ke sektoril. Sektoril ada dampaknya ke masyarakat kan gitu ya. Dengan ada dampak tadi itu ada keberkahan di kita, dan keberkahan itu bermanfaat kan gitu. Itu yang kadang-kadang suka lupa nih. Dan yang kedua, teman-teman coba dilihat kalau ngomongin angka besar return itu kan angkanya berapa sih? Batasannya langit kan sama tadi. Coba teman-teman lihat investor besar di dunia. Sebenarnya return yang dia pengen juga nggak gede-gede, tapi dia konsisten. Karena yang namanya lari itu adalah karena namanya investasi itu adalah seperti rally maraton tadi tuh Mbak. Kita santai aja asal dapat terus tapi sampai tujuan. Kan gitu. Dan tujuannya kalau di syariah tidak hanya tujuan di dunia. Kita punya tujuan di akhirat. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi kalau ngomongin lebih kecil dari konven,
nggak apa-apa, yang penting gue punya tabungan di luar, itu lebih berkah teman-teman. Kan yang paling utama begitu ya. Kalau memang padahal sebenarnya saya juga bisa buktiin sama Mbak Friska tadi sudah disampaikan, banyak toh reksadana syariah, saham syariah yang memberikan returnnya luar biasa loh sebenarnya. Tinggal kita milihnya aja, dan untuk memilih itu teman-teman butuh ilmu tadi, diperiksa satu-satu gitu, seperti itu. Kayaknya next kita butuh ada kelas khusus nih ya, ya kan, kolaborasi antara Mbak Friska sama Mas Andri gitu. Ini harus ada lanjutannya ya. Oke, kalau membahas tentang dunia investasi kayaknya nggak cukup waktu 30 menit, 1 jam, kayaknya hampir setiap hari kayaknya kita mesti ketemu nih bahas investasi. Karena kita pengen semuanya cepat kaya gitu. Cuman memang masyarakat kita saat ini suka melupakan yang namanya sebuah proses gitu. Pengennya dengan adanya disrupt sosial media kok pengennya untungnya itu lebih cepat gitu kan ya, masuk sekarang besok kaya kayaknya. Tapi tadi ngomongin tentang investasi syariah ini memang menarik sekali untuk kita sering edukasi kepada masyarakat, karena memang faktanya banyak sekali masyarakat yang selalu membandingkan antara produk-produk syariah maupun konvensional gitu. Padahal sebenarnya ini tidak perlu dibandingkan karena memang semua punya tujuannya masing-masing gitu. Tapi tadi keunggulannya dari syariah adalah tadi bukan hanya mendapatkan keuntungan pada saat yang kita bisa nikmatin di masa saat ini gitu, tapi kita bicara juga afterlife-nya seperti apa gitu. Luar biasa gitu ya. Afterlife Ya kan, afterlife ini harus dipikirin Words of the day. Ya. Karena kita ngomongin tadi gimana caranya melipat gandakan investasi kita, kemudian pahala kita juga meningkat gitu ya. Oke, Mbak Friska, Mas Andri, aku thank you banget waktunya. Terima kasih ilmu-ilmunya. Memang kalau ngomongin investasi lagi-lagi semua dibalikan kepada kenyamanan kita sendiri, tujuan kita sendiri. Betul ya. Tapi apapun itu memang masyarakat kita butuh bantuan dari Mas Andri selaku dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Mbak Friska selaku praktisi. Jangan pernah bosan untuk mengedukasi masyarakat kita, karena target kita tadi 50% bukan 30%. Nah, 50% ya, insya Allah lah. 50% 10 tahun ke depan. Jadi berharap kita diberikan kemudahan, apalagi saat ini bulan Ramadan. Banyak sekali teman-teman dana-dana yang kita bisa sisihkan untuk kita bisa mencoba atau memulai investasi, terutama di investasi syariah gitu ya. Jadi siapa tahu setelah kemenangan tiba, cuannya juga jadi nambah. Alhamdulillah. Oke, thank you Mas Andri, Mbak Friska, sehat-sehat selalu, sukses selalu ya, sampai ketemu lagi. Oke. Baik, nah teman-teman gak kerasa ya, tadi Mas Andri sama Mbak Friska sudah memberikan informasi bagaimana sih kita memulai investasi. Tapi balik lagi Rista mesti tekenin, investasi itu kita berbicara tentang privilege seseorang gitu ya. Jadi pastikan sebelum kita berinvestasi tahu dulu tujuan kita berinvestasi itu untuk apa. Kemudian yang kedua berapa targetnya, kemudian yang ketiga berapa lama jangka waktunya. Karena tadi Mas Andri sama Mbak Friska sempat menyampaikan bahwa setiap produk investasi itu memiliki term and condition atau memiliki apa ya, syarat-syarat tertentu gitu. Jadi tidak semua investasi antara orang satu dengan orang lain itu selalu sama gitu ya. Nah kemudian jangan lupa juga disisihkan setiap bulan, bukan dari sisa, karena kalau dari sisa susah menilai keuntungannya. Nah kemudian baru kita cari produk-produk investasi yang memang sesuai dengan value dari apa yang mau kita capai dalam investasi kita. Jadi jangan ada kata terlambat, nggak perlu takut juga karena semua juga sudah diatur dari sisi legalitasnya, kemudian dari sisi keuntungan dan lain-lain juga tidak perlu dibanding-bandingkan. Karena tadi kalau dari sisi syariah investasi itu ada dua, bukan hanya kita nikmatin saat ini aja, tapi bagaimana kita mencari keberkahan dan pahala ketika nanti kita sudah tidak ada di dunia pastinya. Dan tadi investasi syariah bisa diwariskan. Jadi sebelum kita berinvestasi, yuk perbanyak lagi ilmunya. Dan Trista juga mau ingetin nih buat Sobat Keuangan Syariah semua untuk ikutin rangkaian program Gerak Syariah. Di antaranya ada kolak, yaitu kajian dan obrolan seputar keuangan syariah. Kemudian ada juga kurma, kompetisi keuangan syariah di bulan Ramadan. Nah untuk informasi lebih jelasnya Sobat Syariah Keuangan bisa langsung aja klik gitu ya, kunjungin official Instagramnya @ojkindonesia dan juga @sikapiuangmu. Oke, Rista juga mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Rista pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.